Pepohonan bambu rimbun bercericit, dibelai oleh angin, menimbulkan ratusan daun saling bergesek. Suaranya adalah desau seluruh bagian rimbun pohon yang kadang terasa menyeramkan. Beberapa daun tua luruh terlunta di antara cabang-cabang yang rapat, kemudian melayang jatuh ke tanah. Sebagian yang lain membumbung sangat perlahan dan turun kembali, lalu hinggap di kelokan sungai yang saat itu masih amat jernih. Dari sudut lain, seekor burung jalak tengah terbang tak terlalu tinggi. Matanya tajam, melihat setiap sudut tanah yang masih basah, hingga ia melihat ada seekor belalang yang tengah bersembunyi di belakang pohon jati. Batangnya yang masih ranum membuat tubuh hijau hewan kecil itu tertangkap basah oleh mata jalak. Dengan kecepatan yang ia punya, ia meluncur ke bawah. Satu kepakan sayap cukup membuat badan kecilnya menghujam, lalu menangkap belalang malang itu. Cukup cepat hingga sang belalang telah mendapati dirinya terjepit di antara paruh kecil dan dibawa menuju sebuah dahan pohon jati. Di sanalah anak-anak jalak yang masih terpicing mata itu tengah menciap-ciap, menunggu sesuatu darinya datang ke mulut mereka. Dari arah timur, sepasang bangau sawah nampak melayang dan berputar-putar menyibak langit. Sayapnya putih keabu-abuan yang sedikit basah oleh hujan terlihat mengkilat oleh sapuan sinar bola langit yang bersinar meremang. Matahari akan tumbang, langit menyemburat merah, menambah pemandangan dua hewan itu nampak indah. Seperti sepasang kekasih yang berkejaran oleh rasa cinta. Sesekali, pekikan suara mereka menggema dari kejauhan. Lama sekali mereka terbang, hingga mereka tiba di sebuah daerah dengan pohon-pohon kelapa, bambu, jati, rumbia, serta rumput ilalang tinggi yang memenuhi. Sepasang burung itu mengapung lama di langit, lalu meliuk-liuk mencari tempat berteduh. Dilihatnya sebuah pohon besar yang lebih tinggi dari pohon-pohon sekitar. Segera ia meluncur dan bertengger di ketiak pohon itu. Dari sana, mereka bisa melihat seluruh muka pohon dan titik-titik kecil rumah yang berdiri tak saling berdekatan. Sebagian dari rumah itu berbentuk panggung dengan dinding kayu dan atap rumbia yang terlihat menggigil basah oleh bekas hujan. Dan daerah inilah sering terdengar dengan sebutan Kajen, sebuah wilayah yang berada tak jauh dari pelabuhan Juwana. Konon, dulu wilayah ini merupakan bagian dari tepi pesisir Selat Muria. Pada masa itu, kehidupan belum maklum ditemukan. Selayaknya wilayah pesisir pada zaman itu, wilayah ini masih berupa hutan lebat dan dadah yang jarang ditempati oleh orang-orang. Kata Kajen sendiri diambil dari kata bahasa Arab hajain, yang memiliki makna dua orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Kedua orang itu adalah Syekh Syamsuddin dan muridnya, Syekh Ahmad Mutamakin, yang dulu mempunyai andil besar dalam membangun cikal bakal kehidupan keagaam di desa ini. Kelak, beberapa abad kemudian, desa ini mempunyai puluhan pesantren yang memenuhi sudut-sudut. Konon, sebelumnya terdapat seorang cucu Pangeran Benawa yang memilih hidup terasing dari gemerlapnya dunia, bernama Ahmad. Mempunyai ayah bernama Sumohadinegoro, cucu dari seorang sultan kerajaan Pajang yang bernama Joko Tingkir. Bapaknya Ahmad adalah seorang adipati daerah Tuban yang menikahi wanita cantik, putri dari Raden Tanu. Alkisah, sang ayah, Sumohadinegara, mengumpulkan ketiga putra untuk memastikan siapa yang ingin meneruskan tahtanya. Ketiga putra itu adalah Ahmad, Abdul Qahar, dan Abdullah. Sebagai seorang adipati, tentu ia harus memikirkan semua sepak terjang yang telah ia bangun. Selain itu, ia juga ingin mengetahui watak dari ketiga putranya. Sesuai waktu yang ditentukan, Ahmad, Abdullah dan Abdul Qahar telah berkumpul. Dengan kaki bersila dan muka menunduk penuh penghormatan, mereka menunggu titah dari sang Rama yang duduk di atas kursi jati besar kesukaannya. Namun Abdul Qahar belum menampakkan diri. Sang ayahanda menunggu. Berkali-kali dua bersaudara itu saling melirik, mengedarkan pandang ke arah luar. 1 menit, lengang. Yang ditunggu belum juga datang. Sang Rama menghela napas, membenamkan badannya di atas kursi. Ukiran-ukiran indah yang terpahat rapi tertutupi oleh tubuh besarnya. Tak lama setelah itu, Abdul Qahar datang dengan langkah tergopoh. "Maaf atas keterlambatan kulo, Rama," ucapnya lembut, 1 biji peluh menetes dari tengkuknya. "Iya, Ngger. Duduklah dengan dulur-dulurmu, aku akan mengatakan sesuatu kepada kalian semua."
Sementara Abdul Qahar kini duduk bersila tepat di samping Abdullah yang berada di tengah. Sang ayahanda, Sumohadinegara, terlihat menata duduknya kembali. Lengang. Sumohadinegara mengatur nafas. Ketiga bersaudara menunggu. Beberapa kuli terlihat bersemangat menurunkan berpuluh-puluh kantung beras dari pedati, menaruh di punggung legam mereka, dan sesekali tersenyum takzim ke arah Sumohadinegara. Sepagi ini, pelataran rumah Adipati Tuban itu tampak sibuk. Engger, ramamu ini telah menginjak usia yang tidak muda lagi. Kerut-kerut di wajahku menunjukkan pengalamanku menjalani kehidupan berpuluh-puluh tahun. Jabatan yang ramamu emban tidak lain karena kepatuhan terhadap Sang Raja Susuhunan Amangkurat I. Sumohadinegara membenamkan bahunya di kursi besar. Ia menghela napas. Menerawang awang-awang, Ahmad yang tidak sabaran menyela Sang Rama. "Ada apa, Rama? Apakah ada yang salah dari kami?" Sang Rama kembali tersenyum, memperlihatkan jambang dan kumis tipisnya yang tersiba. "Tidak apa-apa, Le. Aku sedang mengingat-ingat ketika kowe lahir dari rahim ibumu. Saat itu, raja yang memimpin adalah Raden Mas Jatmiko atau dikenal orang-orang dengan sebutan Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma. Penyematan nama Sultan ia peroleh ketika ia merasa tidak terima dengan pesaingnya. Pangeran Ratu dari Banten, raja pertama di Jawa yang menerima gelar Sultan dari Makkah, bergelar Sultan Abul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Ia lalu mengutus seorang utusan untuk meminta anugerah gelar Sultan ke Mekkah, hingga akhirnya ia menerima gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani Al-Jawi. Saat itu, tanah Mataram benar-benar makmur. Para rakyat sukacita dengan kehidupan yang gemah ripah loh jinawe. Negara makmur layaknya dipimpin seorang yang bijaksana dan adil. Selain itu, Sinuhun Sultan juga berhasil melebarkan kekuasaannya hingga seluruh daerah Jawa. Dari ujung timur hingga barat tunduk dan mengakui kekuasaan Mataram karena para prajuritnya yang kuat dan pemberani. Hal ini karena kepimpinan Sultan Agung yang melatih prajurit angkatan laut dan membuat kolam telaga yang lebar dan luas, yang disebut Segarayasa. Konon, airnya diambil dari pertemuan Kali Gajah Wong dengan Kali Opak di desa Wonokromo. Dan di saat engkau lahir, Ngger, pemimpin agung itu harus pergi meninggalkan para rakyatnya yang menangis karena ia tinggal. Terang Sang Rama. Mata Ahmad berbinar-binar. Dua saudaranya yang lain mengangguk-mengangguk. Mereka jelas baru mengetahui cerita ini. Begitupun dengan Ahmad. "Lalu, apa maksud dari Rama untuk mengumpulkan kami di sini?" tanya Abdul Qahar tidak sabaran. Abdullah segera mencubit pahanya. Dahinya yang berkerut seperti menyuruh untuk bersabar. Ahmad masih mencerna setiap penjelasan dari sang ayahanda. "Dengarkan dengan benar, anakku. Aku akan menanyai kalian semua, dan jawablah sesuai keinginan dan hati nurani kalian." Inggih Rama. Ketiga putra Sumohadinegara menjawab serempak. "Engger, ada dua keraton yang bisa kita pilih. Keraton dunia dan keraton akhirat. Jika ramamu ini menyuruh kalian untuk memilih salah satu di antaranya, mana yang akan kalian pilih?" Sumohadinegara tersenyum simpul. Dari pertanyaan ini, ia akan mengetahui isi hati dan pikiran semua putranya. Dari sisi paling kanan, Abdul Qahar mendongakkan kepala, lalu cekatan menjawab, "Tentu saja aku ingin keraton dunia, Rama. Aku rasa akulah yang akan meneruskan posisi Rama untuk mengabdi kepada Mataram sebagai adipati di sini." Mendengar jawaban putranya itu, Sumohadinegara hanya manggut-manggut. Abdul Qahar menyeringai menang. Ia rasa Ramanya sangat bahagia dengan jawaban yang ia ucap begitu mantap dan penuh keyakinan itu. "Lalu, bagaimana dengan engkau, Enggar?" La melanjutkan pertanyaan kepada Abdullah. "Aku sama dengan saudaraku, Abdul Qahar, Rama. Aku ingin meneruskan posisi Rama. Dunia adalah tempat aku hidup saat ini. Maka dari itu, hidupku harus aku abdikan untuk membangun keraton dunia." Kini tiba giliran Ahmad untuk menjawab. Tanpa sedikit keraguan, Ahmad muda menjawab dengan penuh keyakinan. "Kulo lebih memilih keraton akhirat, Rama." Dua bersaudara saling tatap. Hati mereka berteriak, gugur sudah satu saudara mereka dalam perebutan jabatan adipati. Sedangkan Sumohadinegara mendekatkan tubuhnya ke arah Ahmad. Raut mukanya sedikit terkejut. Sang Rama bertanya kembali, menguji kesungguhan Ahmad. "Apa yang membuatmu lebih memilih surga akhirat, Enggar?"
Bukankah hidup di sini sangat tercukupi? Dan apapun yang kamu mau, mudah saja untuk kau datangi. Selain itu, kedua saudaramu juga memilih untuk meneruskan perjuanganku. Iya Rama, memang di sini Ahmad bisa mendapat apapun yang Ahmad mau. Ahmad juga dikelilingi oleh orang-orang yang amat menghormati Rama. Namun, Ahmad hanya ingin meniru jejak kakek Abu Nawa yang sering Rama ceritakan. Kakek dulu yang merupakan putra seorang raja besar justru meninggalkan semua gemerlapnya kehidupan keduniaan itu dan mengasingkan dirinya di padepokan Giri, Gresik. Kawulo ingin seperti kakek, menjauh dari kehidupan duniawi dan menapaki perjalanan untuk menyucikan hati. Ia lihat wajah anaknya itu. Tak ada satupun dari lekuk wajahnya sebuah keraguan. Penjelasan dari putranya memang menyiratkan keinginan kuat. Namun wajah dan matanya memberikan isyarat lebih kuat bahwa putranya sudah terlampau dewasa. Iya Ngger. Seseorang yang berjalan untuk mengabdikan dirinya hanya untuk akhirat, pasti ia juga bahagia di kehidupan dunia. Kedua saudara Ahmad hanya menunduk malu. Bagi mereka, ucapan sang Rama terdengar seperti cambuk bagi mereka. Enggeh, Rama. Lalu, apa yang kamu inginkan, Ngger? Kawulo ingin berkelana, mencari ilmu dan berdakwah. Belajar yang Kawulo lakukan di sini bersama Pak D. Abdurrahman Sambu belum memuaskan. Kawulo masih ingin banyak menyecap lezatnya ilmu. Kawulo ingin berangkat haji dan menuntut ilmu dengan banyak ulama di sana. Lengang. Sumohadinegara berdiri sejenak, mengangguk takzim pada kuli yang telah usai melaksanakan tugas, menatap tumpukan beras yang menggunung di sudut rumah. Sepertinya cukup untuk persediaan makan dan para warga. Kamu yakin Ngger atas keputusanmu? Ia kembali duduk, menyentuh pundak kering Ahmad. Atas izin dari ayahanda dan ibunda, Kawulo sangat yakin. Begitulah percakapan Ahmad muda yang cukup mengagetkan semua orang. Walaupun dia di Tuban telah memiliki cukup banyak murid setelah penimbaan ilmunya dengan saudara sang ayah, Abdurrahman Sambu Lasem, namun ia tetap saja ingin berdakwah dan menunaikan ibadah haji. Pagi, matahari mulai hangat menyiram lembut atap sirap rumah warga Tuban. Sesuai yang direncanakan, Ahmad muda berangkat untuk menunaikan keinginannya. Ia pamit sang Rama, juga sang ibu. Mereka melepas kepergian Ahmad dengan rasa bangga sekaligus haru. Para saudaranya menatap Ahmad dengan datar, walaupun di hati mereka juga merasakan kehilangan. Hingga punggung Ahmad mulai menghilang di ujung jalan, cairan bening nampak mengapung di ujung mata Sumohadinegara. Beberapa waktu menempuh perjalanan, Ahmad tersenyum. Menyibak rumput ilalang yang menghadang, menyeka tengkuk, peluh mulai bermunculan seiring matahari yang mulai menyengat di atas sana. Ia sampai di daerah Winong, masih di daerah Tuban. 1-2 orang tersenyum kepadanya, Ahmad mengangguk, balas senyum lebih lebar. Ia menghela napas. Berjalan menuju sebuah pelataran yang cukup luas. Tak ia rasa beberapa tahun berlalu begitu cepat. Seingatnya, wilayah ini masih berupa semak belukar dan hutan rimbun. Dengkingan hewan dan lenguhan burung saat itu masih memenuhi. Namun, beberapa tahun setelahnya, orang terus berdatangan. Rumah-rumah satu persatu berdiri. Ia mendirikan sebuah tempat untuk beribadah, hingga banyak warga yang juga menjadi muridnya. Dan lihatlah, sekarang semuanya nampak lebih hidup. Di depan, tak jauh dari tempat ia berdiri, sebuah bangunan nampak indah, dengan serpihan cahaya yang jatuh lurus di lantai kayu, melewati celah atap rumbia. Aliran sungai mewujud memanjang. Sebuah pohon sawo kecik berdiri gagah, dengan rantingnya yang mulai mencuat ke beberapa sisi. Para warga mulai sibuk, hilir mudik, melakukan aktivitas mereka. Namun sayang, semua ini harus ia tinggalkan. Meneruskan perjalanan. Dari Winong, Tuban, ia berjalan ke arah barat, menuju wilayah Rembang. Di sana ia menetap beberapa masa, mendirikan sebuah masjid untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Semua ia mulai dari awal, seperti yang dilakukan di Winong. Ringan saja ia melakukan semua itu, tanpa mengeluh, apalagi terbenak untuk menyerah. Mengajar dan berdakwah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Barangkali darah seorang raja Kesultanan Demak yang bernama Pate Rodim, Sultan Trenggana, yang mampu mengislamkan hampir seluruh Jawa mengalir begitu deras dalam dirinya.
Lambat laun, beberapa warga mulai antusias melihat Ahmad yang semangat melakukan sesuatu dengan kayu-kayu dan beberapa batu. 1 hari, 2 hari, hingga hari kesekian, bentuk masjid mulai nampak. Ahmad tersenyum lebar, juga para warga. Dan dari situlah mereka belajar agama kepada Ahmad. Kau tahu, Kang? Ahmad muda mengawali pembicaraan. Dengan seorang pemuda, salah satu warga, bintang berkerlip. Bulan lonjong belum mencapai purnama. Air laut yang memantulkan cahaya berkilat. Hidup ini terlalu misterius. Pemuda itu diam, mencoba mencerna. Hehehe. Ahmad sedikit terkekeh. Kau lihat bintang berkerlip itu atau pohon kelapa yang bergoyang diterpa angin laut itu. Lihatlah, mungkin malam ini kita akan menikmati 2 hal itu dengan penuh takzim. Debur ombak, lengking burung hantu, buah jatuh yang dimakan burung kalong, dan para kata yang bernyanyi, semuanya dapat kita dengar lewat lubang telinga kita. Namun, belum tentu esok hari, atau lusa, atau beberapa hari ke depan kita dapat menikmati semua itu. Semua terlalu misterius, bukan? Pemuda itu menelan ludah. Kepalanya mengangguk patah-patah. Tak berhenti ia menatap wajah gemilang Ahmad yang nampak berwibawa. Usianya memang belum menginjak tua, namun kebijaksanaannya membuat kantuk yang sebelumnya menyerang kini menguap. Lengang. Hawa dingin mengukung, menusuk tulang. Namun harus diakui, keberadaan tuan muda di sini sungguh bermanfaat bagi para warga. Si pemuda memecah sunyi. Ahmad muda menoleh, menyunggingkan senyum, lalu melambaikan tangan dan kembali menatap langit. Entahlah, Kang. Sungguh, aku tak mengetahui apa yang akan terjadi padaku esok hari. Kembali lagi, bukankah hidup ini terlalu misterius bagi kita? Benar kata Ahmad muda, kita tak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari. Boleh jadi kita merencanakan banyak hal, namun kenyataan bisa saja berkata lain. Hidup selalu menyimpan banyak rahasia yang tak akan kita ketahui sebelum hal itu terjadi. Setelah beberapa waktu Ahmad menghabiskan waktu di Rembang, tibalah di suatu hari. Sunan Belitung, Ahmad bertanya. Tangannya mengusap wajah, butir air bekas wudu luruh berganti dahinya yang berkerut. Sunan Belitung adalah seorang ulama yang terlebih dahulu tinggal di daerah Gondan, Rembang. Yang ditanya mengangguk mantap. Di luar, seseorang paruh baya tengah berdiri takzim. Ujung sorban putih yang melilit kepalanya menjuntai di punggung. Angin laut yang berhembus pelan membuatnya semakin berwibawa. Nanti akan aku temui. Yang diajak bicara menunduk hormat, lalu beringsut pergi. Hari itu adalah hari Ahmad bertemu Sunan Belitung, sekaligus awal mula dirinya harus menata hati untuk meneruskan perjalanan. Apa yang terjadi di antara mereka? Ya, pertikaian dan perdebatan kecil. Bukankah ulama-ulama sejak beratus-ratus tahun lalu selalu berdebat tentang suatu hal, hingga hasil perdebatan itu bisa kita nikmati sekarang ini? Perkara ini harus kita putuskan, Kisanak. Sunan Belitung mendesak. Ahmad muda terpekur, mereka berada di dekat kediaman Sunan Belitung. Setelah Ahmad berjanji menemuinya, aku atau engkau yang tinggal dan pergi dari sini? Sunan Belitung semakin mendesak. 2 ulama dalam satu daerah tentu sangat bagus sekali. Namun, daerah luar sana masih banyak yang membutuhkan sosok seperti mereka berdua. Ahmad muda mengusap dahi. Perkara ini cukup rumit. Ia menghitung beberapa kemungkinan. Memang, seorang yang alim bisa diibaratkan cahaya terang. Hadirnya 2 cahaya dalam satu tempat tentu membuat orang yang ada di sekitarnya terlalu silau dan bahkan membuat salah satu cahaya itu nampak redup. Bagaimana, Kisanak? Lengang. Debur ombak terdengar dari kejauhan, sayup-sayup. Ahmad menghela napas panjang. Baiklah, Kiai, aku punya satu tantangan. Jika jenengan bisa melakukan, aku yang mengalah dan pergi dari sini. Lengang kembali, Sunan Belitung terlihat menunggu. Ahmad muda berdiri, melangkah, menuju arah suatu pohon yang sangat besar. Daun-daun tua luruh, batangnya basah, tangan Ahmad menyentuh itu, sedangkan wajahnya mendongak ke atas. Pohon ini sangatlah besar, Kiai. Angin berhembus. Hanya jika jenengan mampu mengangkat ini, aku akan pergi. Jika tidak, jenengan tahu sendiri apa yang harusnya terjadi. Baiklah, Sunan Belitung berjalan mendekat. Langkahnya tenang, seperti seseorang yang hanya akan mengangkat batu kecil segenggam tangan.
Sampai ia berdiri mensejajari Ahmad Muda. Aku setuju, jika aku tidak bisa, aku yang akan pergi. Hening. Kesiur angin menggoyang ujung imamah yang melilit kepala Sunan Belitung. Atas kuasa Allah, aku akan mengangkat, lalu mengembalikan pohon besar itu seperti semula. Seperti seorang pendoa handal, ia berbisik, merapalkan sesuatu. Ia sisingkan lengan bajunya. Ia gapai batang pohon itu. Sedikit lembab dan hampir tak bisa menyangkup seluruhnya. Ia menggeram. Otot uratnya bertonjolan. Dan, hup, dalam sekali tarikan, tanah yang mereka pijaki sedikit bergetar, dan dahan pohon itu bergerak-gerak, meluruhkan sebagian daun yang menguning. Ajaib, pohon itu terangkat, akarnya sedikit menyembul ke permukaan, menyisakan tanahnya yang terkoyak. Ahmad Muda sedikit takjub, matanya berbinar menyaksikan ini. Namun tidak berlangsung lama, Sunan Belitung lekas meletakkan kembali batang pohon itu. Beberapa daun tua kembali berguguran. Sesuai janji yang telah Kisanak ucapkan, tantangan telah usai. Sunan Belitung menyeka peluh, menepuk-nepuk bajunya yang sedikit kotor. Ahmad Muda mengangguk pasrah. Janji adalah janji. Tantangan yang ia ucapkan adalah sebuah janji yang harus ditunaikan, betapapun itu berat dirasa. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Dan pada hari itulah Ahmad terakhir menjejakkan kakinya di Rembang, Gondan. Ahmad kembali memantapkan diri untuk melanjutkan pengembaraannya. Kali ini, ia berjalan tanpa lelah menuju pelabuhan Juwana, Pati, lalu menyeberang ke daerah Banten. Saat itu hubungan Tuban dan Pati dengan daerah Banten begitu dekat. Pelabuhan Tuban dan Juwana, Pati, sering disinggahi para pelayar dari Banten. Perjalanan hampir 1 malam, pelayaran menuju Banten berjalan lancar. Ahmad melalui semuanya dengan penuh antusias. Tiba di Banten, pelabuhan mulai penuh, ramai menyergap. Pelan-pelan Pak Tua, petugas berteriak menertibkan penumpang. Aduh, siapapun itu, tolonglah bantu Pak Tua itu menaiki tangga. Seorang kakek tua terseok-seok, berdesakan, terseret kerumunan penumpang yang naik turun. Beberapa kelasi terlihat sibuk, lalu lalang. Tumpukan kotak-kotak besar berisi rempah-rempah dan barang-barang lain. Para buruh bersemangat naik turun membawa kotak-kotak itu. Ahmad menatap tak berkedip. Baginya ini lebih riuh daripada pelabuhan Juwana atau Tuban yang sebelumnya ia kunjungi. Andaikan kedua saudaranya ikut, mereka akan begitu takjub melihat ini. Tak begitu lama Ahmad Muda bertempat di Banten. Ia hanya singgah. Tujuan utamanya hanya satu, berangkat haji dan menimba ilmu di sana. Namun, tetap saja, ia belum menemukan petunjuk. Kepada siapa ia akan mengambil ilmu di tanah Arab sana? Bagaimanapun, gambaran bagaimana keadaan tanah Arabia belum pernah ia dapatkan apalagi informasi tentang pengajaran ilmu. Namun, nasib. Takdir memang telah membuatnya harus berjalan pada satu tempat. Nah, begitulah kira-kira Thariqah Naqsabandiyah dan Khalwatiyah, seorang ulama. Sering dikenal dengan Syekh Yusuf, berasal dari Makassar, tentu perawakan dan usianya lebih tua dari Ahmad. Pengembaran ilmunya dari Timur Tengah telah ia lewati. Mereka membicarakan dua thariqah yang cukup masyhur, Khalwatiyah dan Naqsabandiyah. Ahmad mendengarkan. Syekh Yusuf melanjutkan. Namun yang penting, ada 3 tingkatan yang harus dilalui secara berurutan oleh siapapun. Tingkatan itu adalah syariah, thariqah, dan hakikat. Jika diibaratkan kita ingin mengambil suatu mutiara, maka syariah adalah perahu yang harus kau punyai. Thariqah adalah jalan yang berupa hamparan laut, lalu hakikat adalah mutiara itu sendiri. Semua orang harus melakukan ketiganya secara berurutan. Tidak boleh dilangkahi antara satu dengan yang lain. Ahmad manggut-manggut, mendengarkan, penuh perhatian. Ia belajar banyak dari Syekh Yusuf. Benar kata beberapa orang yang sempat ia jumpai, Syekh dari Makassar ini sangat dalam ilmunya. InsyaAllah ilmu dari Tuan Kiai ini sangat berguna bagi saya ke depannya. Apalagi saya berniat ingin menimba ilmu dan berhaji. Syekh Yusuf sedikit terkejut. Menata duduknya. Kau mau haji lalu belajar di sana? Ahmad mengangguk. Dadanya berdegup menunggu jawaban. Mereka berada di tempat yang ramai. Pedati hilir mudik, ringikan kuda, pekian angkuh pria berkulit putih. Teriakan pedagang, jika memang kau ingin pergi ke sana,
Ikuti rute yang telah aku lewati. Dari sini kau akan berlayar menuju Doha, di wilayah Teluk Persia, lalu ke Yaman, Jeddah, dan akhirnya Makkah dan Madinah. Di Yaman, engkau akan bertemu dengan Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Mizjaji. Nah, mulazamahlah dengannya. Aku yakin engkau akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Syekh Yusuf menatap lekat Ahmad, lalu menepuk pundaknya. Mata Ahmad semakin berkerlip, rasa-rasanya semua riuh yang memenuhi sekitar lenyap. Hanya bayangan hamparan gurun pasir dan beberapa syekh yang duduk bersila mengajarkan kitab yang tercetak di pelupuk matanya. Baik, makasih sekali Tuan Kiai, sesuai yang Tuan Kiai sarankan. Syekh Yusuf tersenyum lebar, selebar wajahnya, melihat punggung Ahmad menghilang, ditelan kerumunan orang-orang yang mulai memadati jalan. Perjalanan kembali dimulai. Pagi hari, Ahmad kembali berbaris di pelabuhan Banten. Seperti biasa, selalu ramai. Dengan bekal seadanya, ia harus bersiap diri. Ia hirup dalam-dalam udara bersih pesisir. Segar sekali. Dari ujung sana, 1-2 kapal terlihat seperti titik kecil, tiba di ujung horizon, seperti akan jatuh di tepi bumi. Suara kapal meraung, merapat di dermaga. Tempias air membasahi tepi. Tangga panjang dijulurkan, bersamaan dengan ratusan orang yang turun, dengan mata kantuk dan tubuh malas sebagian dari mereka. Ahmad bersiap memegang erat-erat barang bawaannya. Tak banyak, hanya beberapa helai pakaian. Petugas berteriak, seperti biasa. Suaranya menggema, mungkin jika nasibnya sedikit beruntung dengan badan kekar dan tubuh jangkungnya, ia pantas menjadi seorang jenderal perang. Tepat ketika semua penumpang naik, bergegas menempati tempatnya masing-masing, dengan berdiri di geladak kapal, Ahmad melihat dirinya semakin menjauh dari dermaga. Suara kapal mendesing, uap tebal menguar. Burung camar melintas, berombongan. Ahmad tersenyum. Hari ini ia berada di geladak kapal dengan segala angan yang memenuhi kepalanya. Namun, entah esok hari atau beberapa tahun ke depan, sungguh ia tidak mengetahui hal itu. Bagi dirinya, hidup terlalu menyimpan banyak rahasia. Berbulan-bulan ia meneruskan perjalanan, mengapung serta membelah samudra. Selama itu juga, beragam warna dan pemandangan cakrawala selalu ia lihat dengan penuh takjub. Matahari yang mengintip ketika pagi, matahari yang menyemburat warna merah di ujung horizon, serta bintang gemintang yang gemerlap ketika malam. Semua ia nikmati dengan takzim, dan sesuai dengan arahan Syekh Yusuf Al-Makassari, ia meniti perjalanan. Tentu saja sekian bulan setelah ia sampai di daratan, turun di Teluk Persia, ia menuju Yaman, udara panas menyengat. Suhu yang ada di tanah kelahirannya, Tuban dengan yang ada di sepanjang Persia dan Yaman tentu sangat berbeda. Namun, tidak masalah juga. Tekad sekuat besi tidak akan meleleh hanya karena permasalahan sepele seperti itu. Maka, semenjak itu, tahun-tahun dilalui oleh Ahmad dengan penuh ketekunan dan kesungguhan yang luar biasa. Di bulan yang kesekian, ia tiba di kota yang dijuluki kota para nabi itu, Yaman. Syekh Muhammad Abdul Baqi Al-Mizjaji telah wafat, tuan, seorang santri. Berwajah khas Arab, berhidung tajam dan berwajah putih kemerahan. Ahmad menghela napas. Wajahnya terkekuk. Peluh bercucuran. Matahari menyengat. Niatnya untuk bertemu dengan sosok yang disarankan Syekh Yusuf harus gagal. Lalu, dengan siapa aku bisa bertemu dan belajar? Si santri segera menjawab dengan wajah lebih cerah, putra beliau, Syekh Zain bin Muhammad Abdul Baqi Al-Mizjaji. Semua kajian Syekh Abdul Baqi digantikan oleh beliau. Ahmad tersenyum, tak kalah lebar. Sejak itulah ia menetap di Yaman selama beberapa masa, hingga tahun demi tahun cepat berlalu. Ia berguru dengan Syekh Zain, mulai dari ilmu-ilmu fiqh, tafsir, nahwu, hingga tasawuf pun menjadi menu keseharian Ahmad muda. Setiap hari dan waktu yang ia jalani tak luput dari ibadah dan ilmu. Selain itu, ia juga berjumpa dengan para santri Lam dari banyak bangsa. Salah satunya Ma Mingxin, seorang Muslim Cina. Dan hidup adalah soal perjalanan. Belajarnya dengan Syekh Zain berlangsung khidmah. Namun, ia juga harus menatap masa depan. Belajar mungkin bagian dari hidupnya, namun dakwah juga telah menyatu dalam denyut nadi dan darahnya. Sudah berapa tahun engkau di sini? Syekh Zain bertanya dengan bahasa Arab tentunya. Di suatu hari setelah Ahmad lama menempat di sana. Ahmad menyebutkan angka, bulan dan tahun.
Syekh Zain mengangguk takzim, matanya terpejam dengan otaknya yang mulai berputar. "Anakku," ucap pelan Syekh Zain. Ahmad menunduk, menatap kedua lututnya yang tertekuk ke belakang. "Kau telah berkembang sangat jauh sekarang. Belajar mungkin bisa kita artikan sebagai laku seseorang dalam merengkuh kebijaksanaan dan keteguhan hati. Dan engkau, anakku, kau telah mencapai hal itu." Ahmad semakin menunduk. Dadanya bergemuruh. "Lengang anakul kubri, engkau gelar Al-Mutamakin, seseorang yang telah mencapai keteguhan jiwa dan hati. Pulanglah, teruskan perjalanan muliamu itu. Seseorang yang berada di jalan ilmu akan terus mendapatkan kemuliaan." Para santri Syekh Zain berlalu lalang, berjubah, menjuntai hingga mencapai mata kaki. Dari ruang tamu Syekh Zain, tempat Ahmad terpekur dalam diamnya, mereka semua nampak bersemangat. Jam talaqah dengan Syekh Zain akan dimulai. Hari itu mungkin menjadi hari berkesan di benak Ahmad. Nama Syekh Zain akan selalu terpatri dalam hatinya. Dari putra Syekh Abdul Baqi Al-Mizjaji itu, ia belajar banyak. Gelar Al-Mutamakin yang ia dapatkan juga tak lepas dari bimbingan sang guru. Maka, ia kini telah sempurna menjadi sosok yang matang, baik secara keilmuan maupun laku hidup. Secara fisik, ia juga demikian. Maka pantaslah ia menjadi seorang ulama yang harus meneruskan perjuangan dakwah. Di lain sisi, ia juga mempunyai seorang murid dari bangsa jin yang mengabdikan dirinya kepada sang bapa, Sumohadinegoro sebenarnya. Namun pada akhirnya ia menimba keluasaan ilmu dari Ahmad. Ia harus melanjutkan perjalanan. Dari Yaman ia harus meneruskan langkah menuju tujuan akhirnya berhaji di tanah Haromain. Berbulan-bulan ia menapaki jalan dengan penuh kesungguhan. Panas terik dan hembusan angin panas bercampur pasir dari gurun tak meruntuhkan tekad. Singkat cerita, ia tiba di tanah Haromain, melaksanakan ibadah haji dengan khidmat, menjalani rukunnya dengan sempurna, dan menikmati setiap jengkal langkah kakinya. Ketika ia sampai di Masjidil Haram, tepat di depan Ka'bah, ia dongakkan kepalanya ke atas. Ia menyeka air mata, menahan haru. Mungkin inilah akhir perjalanannya yang menakjubkan, dapat bersimpuh di hadapan sebuah Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim. Selayaknya prosesi ibadah haji pada umumnya, ia selesai setelah beberapa minggu. Ia mengucap syukur, entah telah berapa tahun ia meninggalkan negara asalnya. Tidak terasa, waktu menelan apapun begitu cepat. "Sudah saatnya aku pulang," ucap Ahmad kepada muridnya. Dari bangsa jin. Malam yang indah, deretan bintang, bulan yang mencolok, dan awan yang tipis yang tertiup angin memenuhi langit. "Nggeb, Kiai," murid jin menjawab. Kematangan Ahmad dalam hal usia dan ilmu telah meneguhkan dirinya menjadi seorang ulama, maka pantaslah ia menyandang gelar Kiai. Di antara hajjain, terdapat satu kisah tentang perjalanan pemuda Tuban yang harus menepati janji untuk pergi menuju negeri Nabi dengan bahtera hingga Madinah serta Makkah. Pada akhir kata sebuah langkah, "Pulanglah muridku, Al-Mutamakin."